Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswi kelas 9A dan 9B. Kita bisa bertemu lagi di pelajaran IPS masih dengan metode video atau semi daring. Semoga corona bisa berlalu, bisa berakhir ya, hilang dari negara kita, dan agar kita bisa bertatap muka seperti biasa. Amin Allahumma amin. Sebelum masuki materi, mari kita bersama-sama membaca doa. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemarin kita sudah mengupas yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Ya, ada saling melengkapi tujuan dari interaksi antar ruangnya, ada kesempatan antara, ada kemudahan transfer. Kemarin sudah Pak Teh jelaskan ya. Yang selanjutnya yaitu adalah sejarah interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Kenapa kok benua-benua ada interaksi antar benua atau antar negara? Ya, kenapa kok ada interaksi? Kita kembali lagi. Tujuannya adalah untuk saling melengkapi kebutuhan. Ya, tujuannya untuk saling melengkapi kebutuhan. Misal di negara A tidak ada ini, dilengkapi dari daerah lain yang ada. Itu sejarahnya. Ya. Dan selanjutnya, kenapa kok ada interaksi antar ruang? Karena perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia. Setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Contoh di Arab sana tidak ada yang namanya hutan, tidak ada yang namanya buah-buahan seperti contoh di Indonesia ini. Ya, di sana ada buah kurma ada, tapi tidak seperti di Indonesia. Di sana butuh pisang, butuh mangga. Dari mana? Bisa jadi mengambil dari Indonesia. Itu sejarahnya. Karena apa? Karena tadi untuk saling melengkapi, saling ketergantungan. Manusia itu hidup saling ketergantungan ya. Pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang, antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Ya, kalau kita membahas ekonomi berarti ada aspek distribusi, produksi, konsumsi. Ada produksi, distribusi, konsumsi ya. Halaman 38. A. Aspek produksi. Ya, yaitu suatu perusahaan dapat berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Itu apa? Pengaruh perubahan interaksi antar ruang terhadap negara ekonomi adalah proses produksi. Contohnya ya, contohnya produksi tempe. Tempe itu sekarang sudah booming ya. Di Inggris sana saja harga tempe itu per satu kotak kecil yang biasa kalian makan itu, yang di sini 500, kalau di Inggris sana sekarang katanya harganya, kemarin di berita saya Pak Martin mendengarkan, harganya sampai $6. Kalau $1 itu 13.000 sekarang, 13.000 kali 6 berapa? Itu per potong, per biji. Ya, harganya segitu. Nah, kalau produsen sana membeli tempe langsung di Indonesia, pasti kan butuh biaya yang banyak, ada biaya transfer, biaya pengiriman, biaya lain-lain. Akhirnya memproduksi sendiri di sana tempe itu. Ya, memproduksi tempe di sana dengan apa? Dengan biaya yang lebih rendah. Kenapa kok biaya lebih rendah? Ya, bisa jadi di sana ada ladang pembuatan tempe itu dari kedelai dan lain sebagainya. Awalnya bisa membuat bagaimana? Ya mencari ahli atau orang Indonesia yang ahli membuat tempe, dipekerjakan dulu di sana. Ya, dipekerjakan dulu di sana untuk pelatihan di sana, melatih orang-orang di sana, akhirnya orang sana bisa membuat tempe juga untuk memperkecil biaya produksi. Aspek pembiayaan, yaitu suatu perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh
pinjaman. Kalau untuk proses produksi, kalau mau memproduksi barang atau jasa, biayanya kurang, ada aspek produksi, aspek pembiayaan, bisa dengan biaya utang atau mencari investor. Contoh mencari investor itu seperti ini. Wisnu mau membuat usaha pabrik kerupuk, ya, tapi ternyata Wisnu tidak punya modal. Ya, ternyata Wisnu tidak punya modal. Bagaimana agar Wisnu bisa menjalankan produksi kerupuk atau usaha kerupuk? Ya, Wisnu mencari investor. Wisnu punya reng-rengan, punya rencana, ya. Tinggal rencananya Wisnu itu disodorkan kepada investor-investor agar investor itu mau membiayai Wisnu. Wisnu sebagai pelaksana, investor itu sebagai penyokong modal, ya. Ada aspek tenaga kerja, berarti ada aspek pekerja, si pembuat, si pemakai, si pelaksana, yaitu aspek tenaga kerja. Ada aspek jaringan informasi, yaitu masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara. Nah, maksudnya seperti ini. Ada aspek jaringan informasi. Kalau mau memproduksi sesuatu, pasti harus mendengar jaringan-jaringan informasi terlebih dahulu. Oh, produk ini cocok kita jual di sana, karena di sana kekurangan. Itu kan informasi juga. Kita butuh internet, kita butuh apa? Mencari informasi. Oh, di sana produk kerupuk itu kurang. Ya, di negara A ini kerupuk kurang. Kita jual, kalau kita memproduksi kerupuk, kita jual di sana. Ya, di daerah A kurang, kita jual di sana. Itu harus menggunakan jaringan informasi. Ada aspek perdagangan, ya. Perdagangan itu adalah bagaimana cara menghabiskan barang melalui penjualan, ya, perdagangan. Interaksi antar ruang dalam bidang ekonomi juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Semua kegiatan, semua aktivitas pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif. Ya, itu pasti semua ada. Ya. Dampak positif di bidang ekonomi, pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor. Ya, dengan demikian kesempatan pengusaha Indonesia sangat terbuka dalam menciptakan produksi, ya. Maka dari itu kita harus berlomba-lomba untuk membuat produksi, membuat karya atau membuat produk kita jual ke negara-negara manapun. Ya, pajaknya bagaimana? Negara apa yang dihasilkan? Negara adalah devisa. Negara mendapatkan pemasukan dari devisa. Ya, itu adalah aspek positifnya dengan ekonomi. Ada dampak negatifnya. Masuknya tenaga kerja asing. Ya. Ya, masuknya tenaga kerja asing. Kalau perusahaan A di Indonesia memproduksi ini, tapi tenaga ahli di Indonesia kurang, atau membuat, contoh kecilnya membuat pizza. Ya, orang Indonesia tidak ada yang bisa, misal tidak ada yang bisa membuat pizza seenak pizza di Italia. Ya. Akhirnya si produsen ini, ya, si orang yang punya usaha pizza itu mengambil pekerja dari Italia untuk membuat pizza. Akhirnya enak, pizzanya enak, mirip dengan pizza yang ada di Italia. Akhirnya pekerja dari Indonesia itu tidak kepakai karena sudah menggunakan pekerja dari luar negeri, ya, dan lain sebagainya. Ya, cukup itu sementara dari Pak Dain, ya. Kurang lebihnya Pak Dain minta maaf, ya. Untuk tugas tolong halaman 38 itu mulai nomor 3 itu, ya, mulai pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang antar negara terhadap kehidupan sosial itu kalian rangkum, ya, sampai halaman 39, ya. Insya Allah kita minggu depan sudah bisa bertatap muka, ya, seperti biasa. Insya Allah, ya, semoga pandemi cepat berlalu, kita berdoa bersama-sama, ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.